Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kelas Bapak. Masih di kelas jarak jauh IPA ya, kelas online. Tentunya kalau dengan Bapak ada di room 2 ya. Room 2 diisi oleh kelas 8A, 8D, 8E, dan 8F. Sebenarnya Bapak sudah sangat merindukan untuk bertatap muka dengan kalian di dalam kelas, tapi apalah daya, kita harus bersama-sama membantu pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu kita masih belajar di rumah saja ya. Nah, anak-anakku sekalian, pekan yang lalu kita sudah belajar tentang cermin datar dan cermin cekung ya, masih ingat ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang cermin, namun untuk kali ini Bapak akan menyampaikan bahasan tentang cermin cembung. Nah, cermin cembung, kebalikan cermin cekung ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan beberapa contoh cermin cembung. Contoh yang paling mudah kita dapatkan diantaranya adalah sendok bagian belakangnya. Kalau kemarin kan bagian depannya itu cekung, kalau bagian belakang cermin cembung ya. Kemudian contoh lainnya yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah cermin cembung itu contohnya adalah spion. Spion, baik spion motor maupun spion mobil itu dibuat dari cermin cembung. Nah, kenapa kok harus cermin cembung tidak cermin datar? Tentu ada maksudnya. Salah satu diantaranya adalah supaya jarak bidang pandang yang dibentuk oleh si cermin cembung ini kan jauh lebih luas dibandingkan dengan cermin datar. Kalau cermin cembung kan bisa lebih luas kita pandangannya. Nah, itu salah satu alasan kenapa kok spion dibuat dari cermin cembung. Bahkan kalau kalian cermat melihat, kalau cermin cembung pada spion yang di samping mobil dan cermin cembung pada spion di bagian supir itu ya, di depan supir itu berbeda sebenarnya. Berbeda dalam jarak fokusnya, sehingga kalian bisa melihat perbedaan dari bayangan yang dibentuk oleh si spion itu. Kalau pada spion di samping mobil itu biasanya ukuran bayangan itu terlihatnya lebih kecil dan lebih jauh. Sementara kalau pada spion yang ada di bagian depan supir itu dia bayangannya hampir mendekati aslinya dan jaraknya juga hampir sama dengan jarak yang sebenarnya. Dan ini juga tentunya ada maksud dan tujuan tertentu kenapa kok dibuat berbeda. Bedanya di mana? Ya berbedanya tentu saja di jarak fokus. Nanti akan kita lihat di praktek ya. Akan kita praktekkan dan di penjelasan Bapak juga kenapa kok jarak fokus menentukan ukuran dan jarak dari bayangan. Nah, anak-anakku sekalian, sebagaimana yang Bapak jelaskan kemarin, sifat dari cermin cekung itu kan pantulan cahayanya mengumpul atau disebut juga dengan konvergen. Sementara kalau cermin cembung sebaliknya, pantulan cahayanya itu justru menyebar. Dia menyebar atau disebut juga dengan divergen. Bagaimanakah bentuknya? Baik, kita lihat demonstrasi yang Bapak lakukan berikut ini. Baik, sekarang yang kedua tentang cermin cembung ya. Nah, cermin cembung. Kalau tadi kan yang ini, yang cekung. Sekarang yang cermin cembung. Kalau tadi pada cermin cekung, kalian lihat ya, ini berkas sinarnya akan terkumpul atau bersifat konvergen. Seperti ini, terkumpul ya. Berkas hasil pemantulan dari cermin cekungnya kan seperti ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan cermin cembung. Nah, beda ya, jadi malah menyebar. Kalau ini mengumpul, kalau yang ini menyebar atau disebut juga dengan divergen, menyebar. Berkas sinarnya menyebar seperti itu. Nah, baik, perhatikan ya. Nah, jadi sama halnya dengan pada cermin cekung, ada 3 buah sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, perhatikan. Jadi ini ilustrasi dari cermin cembung. Jadi bagian yang diarsir ini menandakan bahwa ini adalah cermin cembung karena yang diarsir bagian yang cekungnya. Nah, berbeda pada cermin
cekung. Kalau pada cermin cekung, titik fokus dan titik pusat kelengkungannya ada di depan cermin ya. Tapi kalau pada cermin cembung, titik fokus dan titik pusat kelengkungannya ada di belakang cermin. Baik, perhatikan berkas sinar istimewa yang pertama. Berkas sinar istimewa yang pertama adalah yang sejajar dengan sumbu utama. Lihat seperti ini. Maka sinar ini akan dipantulkan seolah-olah sinarnya berasal dari titik fokus. Dia keluar ke sana. Baik, perhatikan di sini ya. Nah, betul ya. Nah, seperti ini. Dia seolah-olah berasal dari titik fokus sana. Itu berkas sinar istimewa yang pertama. Sekarang berkas sinar istimewa yang kedua. Ini. Sinarnya melewati benda menuju titik fokus ke sini. Dia akan dipantulkan seolah-olah si berkas sinarnya ini dari sini, sejajar sumbu utama. Seret. Jadi dipantulkan sejajar sumbu utama. Padahal dia sebenarnya menuju titik fokus. Itu ya. Nah, baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkas sinar istimewa yang ketiga adalah yang menuju ke titik pusat kelengkungan. Maka berkas sinarnya akan dipantulkan balik lurus dengan berkas sinar sebelumnya, seperti itu ya. Jadi lurus. Seolah-olah dia kembali lagi dari titik pusat kelengkungan ke sana. Nah, itu 3 buah berkas sinar istimewa pada cermin cembung. Kita aplikasikan pada pembentukan bayangan. Baik, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal bahwa untuk menggambarkan bayangan kita membutuhkan minimal 2 berkas sinar istimewa ya. Nah, yang pertama adalah berkas sinar istimewa yang sejajar dengan sumbu utama. Kita gambarkan berkas sinar istimewa yang melewati benda, atasnya benda, sejajar sumbu utama. Seperti ini. Nanti akan dipantulkan kemana? Iya, seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi seolah-olah berasal dari sini si sinarnya itu. Sana. Ke sana. Seperti itu ya. Nah, itu berkas sinar istimewa yang pertama. Sekarang berkas sinar istimewa yang kedua, yaitu yang menuju titik fokus. Ini melewati atasnya benda ini, tepat di atasnya. Nah, menuju ke sini ya. Tapi ternyata si berkas sinar ini dipantulkan kemana? Iya, dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Seolah-olah dia berasal dari lurus dari sana. Seperti ini. Seolah-olah dari sana ya. Seolah-olah dari sini si sinarnya itu. Nah, nggak lurus ya? Oh, nggak lurus. Tidak lurus ternyata Bapak gambarnya. Harus lurus. Kalau tidak lurus nanti salah gambarnya. Nah, sebenarnya ini sudah bisa ya. Berarti di sini kan titik perpotongannya. Tapi supaya kita yakin apakah betul gambar kita, kita gunakan berkas sinar istimewa yang ketiga, yaitu yang menuju ke titik pusat kelengkungan seperti ini. Nah, ternyata benar ya di sini. Perpotongannya juga, titik perpotongannya di sini. Baik, kita gambarkan saja. Apa? Nah, ini sebenarnya cukup 2 saja, tapi tidak apa-apa. Untuk meyakinkan kita di sini terbentuk titik perpotongan. Maka di titik perpotongan inilah bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung terbentuk. Ya. Itu ya. Tuh. Jadi sifat bayangannya jelas, dia berada di belakang cermin, maka sifat bayangannya dia maya. Kemudian diperbesar atau diperkecil? Jelas kelihatan, diperkecil, kecil. Dia juga tegak ya, tegak. Nah, dia
tegak. Itu. Nah, berikutnya kita aplikasikan untuk menyelesaikan soal ya. Nah, untuk menyelesaikan soal, perhatikan soal berikut ini. Jadi pada soal ini ada sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung yang memiliki titik fokus 20 cm. Nah, si benda ini diletakkan 60 cm di depan cermin cembung. Nah, tinggi benda itu 10 cm. Maka hitunglah tentukan A jarak bayangan, kemudian yang B perbesaran bayangan, dan C tinggi dari bayangan. Baik, kita selesaikan seperti biasanya ya. Seperti biasanya kita tulis dulu informasi yang kita dapat dari soal tersebut. Penyelesaian pertama diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah titik fokus. Titik fokusnya tadi 20 cm. Kemudian jarak bendanya S 60 cm. Kemudian tinggi bayangan H 10 cm. Nah, ditanyakan yang A itu jarak bayangan, kemudian yang B perbesaran bayangan, kemudian yang C tinggi dari bayangan. Baik, kita jawab dari yang A ya. Nah, untuk mengetahui jarak bayangan kita gunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S1. Maka karena yang ditanyakan S1 menjadi 1/S1 sama dengan 1/F dikurangi 1/S. 1/S1 sama dengan 1/20 dikurangi 1/60. Ini satuannya sama semua cm. Maka samakan dulu penyebutnya. 20 dengan 60, kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 60 ya. 60 yang pembilangnya juga dikalikan dengan angka yang sama. Tadi 20 kali 3, maka ini 1 kali 3. 60 kali 1, maka ini juga 1 kali 1. Sehingga 1/S1-nya sama dengan 2/60. Nah, 2/60. Nah, kelihatan. Maka 1/S1-nya sama dengan 2/60. Atau kalau kita perkecil menjadi 1/30. Nggak usah diperkecil, nanti kan ketahuan. Ya, nah ini nilai 1/S1-nya. Sementara yang kita carikan S1. Maka S1 sama dengan, tinggal dibalik saja, 60 dibagi 2 sama dengan 30 cm ya, karena satunya cm tadi ya. Nah, ini jadi kita sudah tahu sekarang jarak bayangannya 30 cm. Nah, sekarang yang B. Yang B adalah perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan persamaannya M sama dengan tanda mutlak S1 dibagi S. Maka M sama dengan S1-nya 30 cm dibagi dengan S-nya 60 ya, 60 cm. Maka perbesaran bayangannya 30/60 dengan setengah kalinya. Nah, setengah kali dari semula. Jadi
perbesaran bayangannya. Kalau misalkan bayangan ini ukurannya tadinya 20 cm, maka ukurannya menjadi 10 cm. Nah, yang kemudian kita selesaikan yang C. Ukuran yang C yang ditanyakan adalah tinggi bayangan. Nah, persamaannya bagaimana? Sama sebenarnya dengan jarak bayangan. Persamaan asalnya adalah M sama dengan H1 dibagi H. Nah, karena yang dicari adalah tinggi bayangan, maka persamaannya menjadi H1 sama dengan M dikali H sama dengan setengah. Perbesarannya kan setengah ya. Setengah kali tinggi mula-mulanya adalah 10 cm. Maka satunya sama dengan setengah kali 10 adalah 5 cm. Baik, jadi kita bisa mengetahui sekarang bahwa sifat bayangannya dia menjadi diperkecil ya. Tadinya 10 cm sekarang menjadi 5 cm tingginya. Itu saja untuk contoh soal dari cermin cembung. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Setelah ini kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami dari penjelasan Bapak, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah atau chat langsung juga boleh. Nanti akan Bapak respon sama Bapak ya tentunya. Nah, kalau memang tidak ada yang kalian tanyakan, kalian bisa langsung mengerjakan soal tentang cermin cekung dan cermin cembung yang Bapak sampaikan pada link di bawah ini. Nanti dikerjakan ya sebaik-baiknya. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.